Aksi Gus Elham yang mencium anak kecil di tengah kegiatan ceramah memicu perdebatan tajam antara yang menganggapnya bentuk kasih sayang spontan dan yang menilai perbuatan itu tidak pantas dilakukan di ruang publik, apalagi oleh tokoh agama. Kita akan mengulasnya bersama dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama, Aris Adi Leksono, dan Ketua PBNU Alisa Wahid. Selamat malam, Pak Aris, Mbak Alisa. Selamat malam, Mbak. Dengan Eva di studio. Saya akan ke Pak Aris dulu. Pak Aris, Elham sudah mengklarifikasi, kemudian mau minta maaf. Apakah itu cukup? Saya kira apa yang kemudian sudah terjadi dan kemudian ada klarifikasi dan seterusnya tetap harus kemudian dilakukan tindakan pendalaman karena dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu jelas apa yang kemudian dilakukan oleh sang dai tadi memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual, memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual. Misalkan di pasal 76E ya, Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Termasuk di dalam Undang-Undang TPKS juga disebutkan dengan tegas. Setiap bentuk tindakan fisik atau non-fisik yang bersifat seksual dan tanpa persetujuan korban termasuk menyentuh, mencium, atau meraba bagian tubuh anak yang memiliki konotasi seksual itu tentu merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Apapun situasi hari ini tentu ini kan apalagi seorang public figure ya, seorang pendai, maka harus kemudian dilakukan tindakan-tindakan dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, dalam rangka menjaga harkat dan martabat anak itu sendiri, dan tentu yang paling penting bagaimana ke depan tidak terjadi lagi, ke depan ada upaya pencegahan dan menjadi perhatian. Ya kan, agar para pendai-pendai juga kemudian dapat menghormati ya kan hak-hak anak, dapat juga kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak. Saya kira demikian. Tindakan apa yang akan diambil oleh KPAI, Pak Aris? Anda sebut bahwa tindakan Elham ini melanggar pasal-pasal aturan perundang-undangan dan prinsip hak anak. Apakah akan menempuh jalur hukum? Ya, tentu KPAI akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kami memiliki tusi pengawasan, kemudian memberikan rekomendasi, serta tentu melaporkan jika terjadi pelanggaran atau tindakan kekerasan, ya kan? Jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak itu sendiri. Dan tusi itu yang kemudian saat ini kita jalankan, kita mentelaah dari berbagai perspektif, tidak hanya perspektif undang-undang, tetapi juga perspektif norma sosial, perspektif norma agama dan lain sebagainya, untuk kemudian kita memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait agar ada tindakan agar ke depan hal-hal yang semacam ini tidak terjadi lagi. Baik, Mbak Alisa, menurut KPAI hak asasi anak dilanggar oleh seorang pendakwah. Bagaimana sikap PBNU terkait dengan perilaku Elham dan bagaimana dampaknya pada nilai dakwah yang seharusnya memberikan keteladanan? Ya, kami sepakat dengan KPAI bahwa ada hal-hal yang menjadi hak anak yang dasar itu terlanggar oleh perilaku-perilaku sang pendakwah ya, dan ini sebetulnya sangat jauh dari ini karena beliau posisinya sebagai pendakwah, maka sebetulnya terikat dengan nilai-nilai dakwah Islami begitu. Nah sayangnya nilai-nilai dakwah ini kemudian malah justru terlanggar oleh perilaku tersebut. Begitu. Jadi misalnya berdakwah itu dalam agama itu seharusnya mendakwakan dengan kebaikan, baik
baik pandangannya atau hal-hal yang disampaikan, substansinya, pesan-pesannya, maupun caranya. Boleh jadi sesuatu itu menurut pandangan pribadinya itu tidak bermasalah, tetapi ketika dalam ruang dakwah itu menjadi sebuah persoalan tersendiri karena dilakukan oleh seorang pendakwah. Kalau ini kepada anaknya, itu walaupun dengan perilaku-perilaku tertentu yang ditunjukkan sebetulnya juga persoalan begitu ya. Tapi kalau sebatas memberikan ciuman kasih sayang kepada anaknya misalnya, itu sebetulnya tentu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi dalam konteks dakwah ini jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip dakwah itu sendiri. Dan yang paling kami sedihkan adalah kemudian ada anggapan bahwa semua pendakwah akan seperti ini. Ini kemudian lepas bahkan dari dirinya sendiri, dari sang pendakwah ini dampaknya sangat luas. Apalagi kemudian yang dijadikan pembenaran adalah ada orang tuanya kok. Orang Ya. tuanya tidak apa-apa kok. Itu sesuatu yang tidak boleh dijadikan alasan. Mengapa? Karena orang tua sebagai bagian dari jamaah itu seringkali juga tidak paham apa yang sedang terjadi begitu. Dan justru tugasnya pendakwah itu mendidik, melakukan pendidikan masyarakat sehingga orang tua paham apa hak anak, bagaimana mengasuh anak dengan baik. Itu dari justru dari dakwah Baik. yang bersangkutan begitu, Mbak. Oke, tidak sesuai dengan prinsip dakwah bil hikmah ya, Mbak Alisa. Apakah PBNU sudah Betul. menegur langsung, Elham? Rilis yang kemarin kami keluarkan itu adalah bagian dari teguran tersebut, Mbak. Dan sebetulnya hari ini saya dihubungi untuk bisa disambungkan kepada yang bersangkutan, tetapi kebetulan sedang tidak cocok waktunya begitu. Tapi tentu kita dengan terbuka tentu akan memberikan apa namanya memberikan ruang untuk tentu saja tabayun, tapi juga kami ingin mengingatkan sekali lagi tentang amanah menjadi pendakwah itu, gitu. Dan itu yang nanti perlu kami sampaikan kepada yang bersangkutan dan apa-apa saja yang beliau harus tindak lanjuti dari situasi ini. Karena permintaan maafnya sendiri itu belum cukup menurut kami. Oke. Baik, Pak Aris, ada pembelaan, ini adalah video lama, kemudian ada orang tua anak-anak tersebut. Bagaimana menurut KPAI agar peristiwa yang menimpa anak-anak itu tidak dianggap lazim karena melanggar hak asasi anak, Pak Aris, dan bagaimana dipahami oleh semua pihak apa yang dilakukan oleh pendakwa tersebut akan berdampak secara psikologis pada anak di masa depan? Ya, tentu apapun itu, mau dokumen lama atau dokumen baru, tetapi kalau kemudian di dalamnya ada unsur kekerasan seksual, ya, apalagi disampaikan atau dilakukan di publik, ya, di muka umum begitu, dan itu sebagai pendai, tentu itu tetap dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak. Tetap dikatakan dalam undang-undang perlindungan anak maupun TPKS sebagai bentuk pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu. Nah, maka dalam konteks ini, maka yang berkewajiban untuk kemudian menjangkau, apakah itu secara hukum ataukah yang berkewajiban menjangkau dalam konteks pembinaan untuk menegakkan norma-norma sosial, norma-norma agama, seperti halnya tadi Bu Nyai Alisa menyampaikan prinsip-prinsip seorang dai itu yang Islami itu seperti apa juga tersampaikan. Saya kira juga semua pihak yang berkewajiban, misalkan aparat penegak hukum, melakukan klarifikasi, melakukan penindakan gitu, sehingga tadi unsur pelanggarannya akan kemudian dibuktikan. Kemudian misalkan Kementerian Agama misalkan atau misalkan MUI dan seterusnya memanggil atau mengklarifikasi atau apa untuk kemudian tadi penegakan dari sisi norma agama, norma sosial dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menjadi edukasi publik agar ke depan para pendai lebih hati-hati. Ada norma-norma yang harus dia jaga.
Kemudian kepada misalkan keluarga atau orang tua juga harus ngerti batasan tubuh anak yang boleh disentuh orang lain itu mana. Gitu. Jangan sampai dengan alasan apapun gitu kan, itu kemudian disentuh, alasan ingin diberkahi, alasan apa. Ini tidak boleh karena ada anggota-anggota yang tadi bisa berkonotasi seksualitas, ini harus dijaga dan hanya boleh disentuh oleh orang tuanya. Itu pun orang tua yang kemudian ibunya atau dengan jenis yang sama, perempuan dengan perempuan misalkan seperti itu. Nah, Baik. ini penting untuk difahami batasan itu. Dampak psikologis jelas, anak ini akan, apalagi ini sudah viral nih. Pernyataan rilis kami juga berharap agar video ini di take down sehingga tidak akan berdampak pada trauma yang berkepanjangan, jejak digital yang berkepanjangan untuk anak itu. Sengaja atau tidak sengaja, yang namanya kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Maka penting untuk kemudian itu difahami oleh para penegak hukum yang berkewajiban untuk kemudian menjangkau, dan undang-undang memastikan itu, bahwa kekerasan seksual ini perlu menjadi perhatian apalagi korbannya anak-anak. Baik, terakhir saya ingin ke Mbak Alisa. Mbak Alisa, bagaimana evaluasi ke depan terkait pentingnya pembinaan dan standarisasi kompetensi pendakwah serta tanggung jawab kelembagaan untuk memberikan ruang yang aman termasuk untuk anak-anak? Ya, kalau menurut saya untuk standarisasi sebetulnya standarisasi itu bisa melibatkan perguruan tinggi keagamaan ya. Artinya seseorang disebut sebagai pendakwa itu bisa melalui seperti sertifikasi untuk profesi lainnya. Itu mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Tidak harus lulusan dari perguruan tinggi tersebut, tetapi bisa mengambil sertifikasinya sehingga setidaknya ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang sudah kita pastikan bahwa dia dimiliki oleh yang bersangkutan. Tetapi ini sebetulnya belum tentu bisa menyelesaikan persoalan, Mbak, gitu. Kenapa? Karena begini, Indonesia ini 230 juta manusianya itu beragama Islam. Akan banyak sekali para pendakwa yang ini muncul di akar rumput, yang tentu saja belum tentu mereka akan memiliki akses terhadap sertifikasi tersebut, belum tentu memiliki akses terhadap pengawasan oleh pemerintah atau KPAI. Nah, yang justru lebih penting apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aris, pendidikan masyarakatnya itu yang harus lebih kuat. Pendidikan kepada para dai ini tidak hanya melalui sertifikasinya, tetapi organisasi-organisasi Islam itu juga bisa menjalankan perannya. Misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Darul Dakwah wal Irsyad, Nahdlatul Wathon dan seterusnya itu juga bisa menggalakkan pembinaan kepada para pendakwa, dai-daiyah di lingkungannya terkait dengan kerangka berpikir para dai-daiyah ini. Ini penting sekali. Pendidikan kepada keluarganya iya, kepada masyarakatnya iya, tetapi juga pada para dai-daiyahnya itu, karena mereka juga harus belajar apa batasan-batasan yang dipakai oleh negara untuk mengatur kehidupan bersama. Di dalam Islam ada persoalan ada batasan halal haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ada juga batasan baik buruk, apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Dan terakhir yang lebih penting lagi adalah batasan pantas atau tidak, ma'ruf atau tidak, patut atau tidak dilakukan oleh seseorang pemuka agama. Kalau tidak patut dilakukan, walaupun itu mungkin sesuatu yang dibolehkan, ya tidak perlu dilakukan, begitu. Hal-hal seperti inilah yang harus dikuatkan kepada para dai-daiyahnya dan juga para masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Mbak Alisa dan Pak Aris sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.